Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah China berupaya mengendalikan perang harga di industri kendaraan listrik China. Dilansir dari HPV, pada 18 Juni 2025, Beijing menyebut perang harga antara produsen mobil listrik China sudah berlebihan dan tidak rasional. Beijing telah menggelontorkan dana negara yang sangat besar ke sektor kendaraan listrik. Pemerintah mendorong pengembangan dan produksi kendaraan bertenaga baterai yang lebih ramah lingkungan. Namun perang harga telah membuat banyak perusahaan rintisan bangkrut. Pasar domestik mobil murah dan promo tukar tambah. Pekan ini, sebuah pertemuan para pejabat tinggi di Beijing yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Xiang menyerukan pemantauan harga yang lebih ketat dan peningkatan regulasi persaingan di sektor ini. Pemirsa, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla tetap berekspansi ke India meski gagal membangun pabrik di negara ini. Tesla berekspansi dengan membuka 2 showroom di Delhi dan juga Mumbai. Tak hanya membuka showroom, Tesla berekspansi di India dengan meluncurkan 2 varian Tesla Model Y, yakni versi entry level dan versi RWD. Versi entry level Model Y akan dipasarkan di India dengan harga Rp61,7 atau setara dengan sekitar Rp1,15 miliar. Sementara versi RWD Model Y akan dipasarkan dengan harga Rp69,15 atau setara dengan Rp1,3 miliar. Tesla memilih berekspansi ke India tanpa harus membangun pabrik meski pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah lama mengupayakan agar Tesla berinvestasi dan memproduksi kendaraan listrik di India. Uber dan raksasa teknologi Tiongkok Baidu mengumumkan kemitraan strategis untuk meluncurkan ribuan kendaraan otonom di berbagai belahan dunia. Deployment pertama dijadwalkan dimulai pada akhir tahun 2025 di kawasan Asia dan Timur Tengah. Uber dan raksasa teknologi Tiongkok Baidu mengumumkan kemitraan strategis untuk meluncurkan ribuan kendaraan otonom di berbagai belahan dunia. Sebagaimana dilansir dari Engadget, kerjasama ini akan menghadirkan armada Apollo Go milik Baidu yang dapat diakses langsung melalui platform Uber, melayani pengguna di daratan Tiongkok dan pasar global lainnya di luar Amerika Serikat. Deployment pertama dijadwalkan dimulai pada akhir tahun 2025 di kawasan Asia dan Timur Tengah. Setelah diluncurkan, pengguna Uber akan mendapatkan opsi untuk menggunakan kendaraan Apollo Go sebagai pilihan transportasi mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan layanan rideshare yang terjangkau di wilayah-wilayah baru melalui integrasi teknologi canggih Baidu dengan jaringan ekstensi Uber. Baidu telah mengoperasikan lebih dari 1000-an kendaraan tanpa pengemudi di 15 kota, termasuk Dubai dan Abu Dhabi. Platform Apollo Go pertama kali diluncurkan di beberapa kota Tiongkok pada tahun 2022, mencakup Beijing, Guangzhou, dan Shanghai. Pengalaman operasional yang luas ini menjadi modal kuat untuk ekspansi global bersama Uber. Kemitraan ini menyusul laporan Mei 2025 yang mengungkapkan bahwa Baidu berencana membawa kendaraan otonomnya ke Eropa, menandai ambisi ekspansi internasional yang semakin serius. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, Mitsubishi mengumumkan akuisisi unit usaha Grieg Seafood ASA senilai 10,2 miliar krona Norwegia atau sekitar dengan 16 triliun rupiah untuk memperkuat bisnis makanan. Langkah ini jadi strategi perusahaan Jepang untuk menambah sumber pendapatan stabil di luar otomotif. Perusahaan otomotif asal Jepang Mitsubishi membeli bisnis salmon Grieg Seafood dengan nilai 10,2 miliar krona Norwegia atau setara dengan 16 triliun rupiah. Ekspansi ini dilakukan untuk memperkuat lini bisnis makanan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan global. Mitsubishi menyebut ketahanan pangan menjadi fokus utama perusahaan di tengah populasi dunia yang terus bertambah. Akuisisi dilakukan melalui Cermaq Group, anak usaha Mitsubishi yang sudah masuk bisnis salmon sejak 2014 dengan nilai 1,4 miliar US dollar. Cermaq kini beroperasi di Norwegia, Kanada, dan Chile sebagai pemain besar industri salmon Atlantik dan Trout.
Dengan pembelian unit Greek Salmon, produksi Cermaq akan naik dari 200.000 ton menjadi 280.000 ton pada 2027. Adapun akuisisi ini juga mendukung target Jepang untuk mengurangi ketergantungan impor salmon dari Norwegia dan Chile. Negeri Sakura ingin meningkatkan porsi salmon lokal dari 54% menjadi 94% pada 2033. Salmon menjadi komoditas penting dalam budaya Jepang karena banyak digunakan untuk sushi dan kuliner tradisional. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Johnson & Johnson menaikkan proyeksi penjualan tahun ini usai membukukan kinerja kuartal kedua yang melampaui ekspektasi analis. Ya, permintaan obat kanker dan pertumbuhan bisnis alat kesehatan jadi pendorong utama. Perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang perawatan kesehatan, Johnson & Johnson, melaporkan laba per saham kuartal 2 sebesar $2,77 Amerika Serikat, lebih tinggi dari konsensus analis sekitar $2,68 Amerika Serikat. Pendapatan juga mencapai $23,74 miliar Amerika Serikat, melampaui perkiraan pasar $22,84 miliar Amerika. Penjualan unit alat kesehatan naik 6,1% menjadi $8,54 miliar Amerika setelah disesuaikan dengan dampak kurs. J&J kini memproyeksikan penjualan sepanjang tahun berada di kisaran 93,2 hingga 93,6 miliar Amerika Serikat. Angka ini naik dari perkiraan sebelumnya pada April sebesar 91 miliar sampai dengan 91,8 miliar Amerika Serikat. Perusahaan juga menaikkan estimasi laba per saham menjadi 10,8 hingga 10,9 dolar Amerika dari proyeksi sebelumnya sekitar 10,5 sampai 10,7 dolar Amerika Serikat. Adapun kinerja J&J didorong lonjakan penjualan obat kanker Darzalex sebesar 3,54 miliar dolar Amerika Serikat melampaui ekspektasi analis. Perusahaan juga memangkas estimasi beban tarif menjadi 200 juta dolar Amerika dari perkiraan awal sekitar 400 juta dolar Amerika, seiring penundaan tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat. Adapun CFO J&J Joseph Wolk menyebut, perusahaan mampu menyerap beban tersebut dan tetap menjaga kinerja positif. Berbagai sumber, IDX Channel. Pendiri Hype, Bang Si-hyuk, terancam dilimpahkan ke kejaksaan oleh pengawas keuangan Korea Selatan terkait kasus penipuan. Ya, ia diduga menipu investor jelang IPO Hype pada 2020. Otoritas Keuangan Korsel atau FSS menuduh Bang Si-hyuk dan 3 eksekutif Hype menyesatkan investor pada 2019. Mereka disebut meminta investor menjual saham kepada perusahaan investasi terkait dengan klaim Hype tidak berencana IPO. Padahal pada saat itu Hype sudah mempersiapkan proses pencatatan saham di bursa. Saham Hype melonjak tajam saat resmi IPO pada Oktober 2022 dengan valuasi 4,8 triliun won atau 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya investor lama yang telah menjual saham mengalami kerugian besar. Sementara Bang Si-hyuk dilaporkan menerima sekitar 400 miliar won dari pembagian keuntungan dengan dana ekuitas swasta terkait. FSS menilai perjanjian saham yang tidak diungkapkan ini melanggar undang-undang pasar modal. Adapun otoritas juga memeriksa apakah ada pengungkapan informasi palsu dan upaya menghindari aturan lock-up. Bang Si-hyuk telah dipanggil pada akhir Juni untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan ini. Berbagai sumber IDX Channel.